BHD neonatus adalah intervensi darurat untuk bayi yang tidak bernapas efektif atau memiliki detak jantung kurang dari 100 kali per menit pasca kelahiran. Dilakukan dalam Golden Minutes pertama melibatkan 4 langkah utama: penilaian awal, stabilisasi, ventilasi, dan kompresi dada jika diperlukan. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, ada 1 menit dalam hidup kita yang kita sama sekali nggak inget, tapi justru menit itu yang menentukan segalanya. Kali ini kita bakal ngintip 60 detik pertama kehidupan seorang bayi baru lahir. Sebuah periode yang luar biasa krusial dan bisa membentuk masa depan mereka. Pernah kepikiran nggak sih, dari jutaan menit yang kita punya seumur hidup, menit mana yang paling penting? Mungkin pas kita wisuda, atau pas nikah, atau mungkin pas dapat kerjaan impian? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yap, bener banget. Bukan menit-menit yang kita ingat dengan jelas, tapi justru 60 detik pertama saat kita mengambil nafas pertama di dunia ini. Momen transisi dari rahim ibu ke dunia luar, itu adalah momen yang paling genting. Nah, konsep inilah yang di dunia medis, khususnya neonatologi, disebut menit emas. Dan ini bukan cuma istilah keren ya, ini adalah protokol darurat yang dirancang untuk memastikan setiap bayi dapat memulai kehidupannya dengan cara terbaik. Di sini, waktu adalah segalanya. Oke, jadi gimana sih 60 detik ini berjalan? Ini tuh bener-bener kayak balapan sama waktu loh. Mulai dari detik ke 0, pas si bayi lahir, observasi awal langsung jalan. Setengah jalan di 30 detik, keputusan penting harus udah diambil. Dan targetnya sebelum jam pasir 60 detik habis, intervensi penyelamatan jiwa harus udah dimulai kalau memang diperlukan. Setiap detiknya berharga banget. Oke, kita bedah yuk fase pertamanya. 30 detik pertama. Di sini, kecepatan dan ketepatan itu jadi kunci utama. Tim medis nggak punya waktu buat ragu-ragu. Nah, ini yang menarik. Mungkin kedengarannya sebagian besar bayi ya, sekitar 90% baik-baik aja pas lahir. Mereka bisa beradaptasi dengan lancar. Tapi ada 10%. 10% itu nggak sedikit loh, yang butuh bantuan napas segera. Angka ini nunjukin betapa pentingnya keterampilan ini buat setiap petugas medis di ruang bersalin. Jadi, apa aja yang dilihat sama tim medis dalam 30 detik krusial itu? Ada 4 tanda utama. Di kolom transisi sehat, kita lihat bayi yang kondisinya bagus, nafasnya spontan, nangis kencang, kulitnya kemerahan, gerakannya aktif, dan detak jantungnya di atas 100. Tapi, lihat kolom perlu bantuan. Ini tanda-tanda bahayanya. Bayi nggak nafas, atau cuma megap-megap, badannya kebiruan, lemas, dan detak jantungnya lambat di bawah 100. Jawaban dari 4 observasi ini yang akan menentukan langkah selanjutnya. Nah, kalau ternyata si bayi nunjukin tanda-tanda butuh bantuan, kita masuk ke 30 detik berikutnya. Disinilah tindakan-tindakan yang kelihatannya simpel tapi non-invasif bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Ada metode yang gampang banget diingat dalam situasi darurat. Namanya WRAP. W untuk warming atau menghangatkan, supaya bayi nggak kedinginan. R untuk repositioning, yaitu mengatur posisi kepala biar jalan napasnya lurus dan terbuka. A untuk aspiration, membersihkan cairan kalau ada sumbatan. Dan P untuk stimulation, yaitu rangsangan sentuhan buat memicu refleks napasnya. Semuanya dilakukan dengan cepat dan teratur. Jadi, goal utamanya apa sih? Simple. Detak jantungnya harus stabil di atas 100 denyut per menit. Kalau angka ini tercapai, wah, tim medis bisa sedikit lebih tenang. Tapi kalau belum, intervensi yang lebih serius harus segera dilakukan. Terus gimana kalau metode WRAP tadi belum cukup? Kalau bayinya masih kelihatan susah napas secara efektif? Nah, ini langkah berikutnya. Disinilah intervensi inti yang namanya ventilasi tekanan positif atau disingkat VTP masuk. Gampangnya, ini tuh kayak ngasih napas buatan pakai alat khusus buat mancing paru-paru si bayi biar mulai kerja sendiri. Ini adalah teknik penyelamatan nyawa yang sangat vital. Dan ini nunjukin betapa krusialnya peran seorang bidan loh. Di banyak tempat, mereka ini garda terdepan. Kemampuan mereka untuk melakukan VTT dengan benar seringkali jadi batas kewenangan mereka sebelum akhirnya harus memanggil tim medis lengkap. Ini menunjukkan level keahlian dan tanggung jawab yang luar biasa besar di momen-momen kritis itu. Tapi gini, melakukan resusitasi ini tuh bukan soal tenaga doang. Ini lebih kayak seni, butuh keseimbangan yang pas banget. Tujuannya adalah menyelamatkan, tapi juga harus hati-hati biar nggak malah bikin cedera baru. Soalnya, resusitasi ini ada resikonya. Bayi baru lahir kan rapuh banget, suhu tubuhnya turun dikit aja atau hipotermia, itu bisa fatal.
Terus tekanan udara yang dikasih kalau kekenjangan bisa ngerusak paru-parunya. Ini namanya barotrauma. Bahkan kebanyakan oksigen juga nggak bagus. Makanya setiap tindakan, dari jaga suhu sampai ngasih napas, harus dilakukan dengan super hati-hati dan dipantau ketat. Oke, sekarang kita mundur sedikit untuk lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua usaha dalam 60 detik pertama ini begitu penting? Apa dampaknya buat masa depan si anak? Kutipan ini, wah, ini benar-benar merangkum semuanya. Bantuan yang tepat di dalam menit emas itu bukan cuma nyelamatin nyawa saat itu aja. Tapi ini soal mencegah kerusakan otak karena kekurangan oksigen, soal ngasih fondasi untuk hidup yang sehat, benar-benar kayak mengubah takdir. Ya, jadi ya, menit emas ini tuh kayak keajaiban tersembunyi dalam proses kelahiran modern. Sebuah koreografi penyelamatan yang sunyi, yang sering gak kita sadari, tapi dampaknya luar biasa. Dan ini bikin kita mikir kan, prosedur penyelamat nyawa apa lagi ya yang sebenarnya ada di sekitar kita tiap hari, yang seringkali kita anggap sepele. Padahal di baliknya ada ilmu pengetahuan dan dedikasi luar biasa yang menjaga kita tetap hidup